Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surga, ada begitu banyak kenikmatan yang telah disiapkan untuk para penghuninya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tentunya tidak bisa kita bayangkan karena memang kita belum mengalaminya. Namun dikabarkan bahwa ada sesuatu yang unik di dalam surga. Dikatakan bahwa di dalam surga kelak akan ada sebuah pasar yang dikunjungi setiap hari Jumat. Juga ada sungai-sungai dan kendaraan, namun tidak ada siang dan malam. Lantas bagaimana bisa dikatakan akan ada pasar di surga yang dikunjungi setiap hari Jumat? Namun sebenarnya di dalam surga itu tidak ada siang dan malam. Dan bagaimana sungai-sungai serta kendaraan di dalam surga? Simak ulasannya sampai akhir. Pasar di surga. Dalil mengenai adanya pasar di surga yaitu dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, 'Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan.' Mereka pun berkata, 'Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik.'" Hadis riwayat Muslim. Keadaan di pasar surga yang dimaksud tersebut ialah tempat berkumpulnya manusia. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pasar di surga adalah tempat berkumpul penduduk surga. Beliau berkata, yang dimaksud dengan pasar adalah tempat berkumpulnya manusia. Sebagaimana manusia di dunia berkumpul di pasar. Dan maksud dari kalimat mereka mendatangi setiap hari Jumat adalah sebagaimana perkiraan lama waktu tiap Jumat yaitu sepekan. Bukanlah makna sepekan yang sebenarnya, karena tidak ada matahari, siang dan malam di surga. Dan salah satu kenikmatan manusia adalah berjumpa dengan saudara dan teman-teman akrab mereka, saling menyapa, menanyakan keadaan, saling bercanda ringan, saling curhat. Ini menimbulkan kebahagiaan dan kenikmatan, apalagi sudah lama sekali tidak bertemu. Maka di surga juga disediakan kenikmatan seperti ini. Maka di surga juga disediakan sarana untuk menikmati hal ini. Hal ini dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Al-Daimah. Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain, supaya bertambah kenikmatan, merasakan kelezatan saling berbincang-bincang, dan saling mengenang apa yang terjadi di dunia, dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana pada hadis, agar mereka bisa saling berjumpa satu sama lain. Demikianlah ahli surga, sebagaimana jika kita bertemu dengan kawan lama dan berkumpul atau reuni, maka sangat terasa nikmat dan bahagia jika kita mengenang masa-masa lalu yang indah. Misalnya, masa-masa ketika merintis dakwah, masa-masa ketika belajar bersama, dan menjalani kehidupan bersama serta masa-masa yang lainnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli di surga. Yang ada hanya barang dagangan yang bisa diambil semaunya. Ini juga merupakan kenikmatan walaupun sebenarnya mereka bisa meminta apa yang mereka inginkan di surga. Karena ada orang yang hobinya berbelanja, maka kenikmatan itu juga ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya." Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Dan pada ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya." Al-Quran Surat Qaf ayat 35. Melihat hadis tersebut, maka timbullah pertanyaan, apakah hanya laki-laki saja yang dapat pergi ke pasar surga? Maka Syekh Abdullah Al-Faqih menyatakan, zahir hadis menunjukkan bahwa yang dapat pergi ke pasar surga hanyalah laki-laki tanpa wanita. Karena dalam hadis disebutkan bahwa mereka kembali kepada keluarga mereka di pasar, yaitu istri-istri mereka. Kembalinya laki-laki kepada istri mereka menunjukkan bahwa istri mereka tidak ikut ke pasar surga. Sahabat beriman, akan tetapi para wanita tidak perlu kecewa seandainya pendapat ini benar. Karena berkumpul dan keluarnya penduduk surga tidak hanya di pasar surga saja, akan tetapi mereka saling mengunjungi di rumah dan saling bertemu. Ini dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Al-Daimah. Tidaklah pertemuan penduduk surga hanya di pasar saja, akan tetapi mereka saling mengunjungi di rumah atau kerajaan mereka. Di rumah atau kerajaan siapa saja terserah mereka. Bisa bertemu di bawah pohon, di pinggir sungai, dan di semua tempat rekreasi yang bermacam-macam. Kapan saja mereka ingin, jika waktunya sesuai, mereka menikmatinya dan menginginkannya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga saling mengunjungi.
Inilah saling mengunjungi yang memuaskan, kehidupan yang bahagia, hubungan sosial yang tidak terputus, dan kelezatan yang terus-menerus. Asal mengalirnya sungai di dalam surga. Terdapat sebuah riwayat hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai air Al-Kautsar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di dalam surga ada sungai yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Airnya lebih putih dari susu serta lebih manis dari madu. Juga ada sejenis burung yang lehernya sebesar leher unta. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sungai-sungai surga. Di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang rasanya lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Al-Quran Surat Muhammad ayat 15. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, dari manakah datangnya sungai-sungai itu dan kemana pula sungai-sungai itu mengalir?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Sungai-sungai itu mengalir ke Telaga Kautsar, tetapi aku tidak tahu dari mana datangnya sungai-sungai itu. Karenanya, tanyakan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Dia memberitahukan dan memperlihatkan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian datanglah malaikat seraya berkata, "Wahai Muhammad, pejamkanlah matamu." Nabi pun memejamkan matanya, lalu malaikat itu berkata lagi, "Bukalah matamu." Lalu aku pun membuka kedua mataku. Tiba-tiba aku sudah berada di dekat sebuah pohon. Tak jauh dari pohon-pohon itu, aku melihat sebuah kubah berwarna putih terbuat dari intan. Kubah itu memiliki satu pintu yang terbuat dari permata berwarna hijau dan gemboknya dari emas merah. Apabila seluruh manusia dan jin berkumpul di atas kubah itu, niscaya akan nampak seperti burung yang bertengger di atas gunung, atau hanya seperti sebutir telur yang terletak di atas gunung. Dan disitulah Nabi melihat 4 sungai di bawahnya. Ketika Nabi akan kembali, maka malaikat itu menegurku. Malaikat itu berkata, "Mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya?" Nabi pun menjawab, "Bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya dikunci?" Lalu malaikat itu berkata, "Hendaklah engkau saja yang membukanya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana aku membukanya?" Maka malaikat itu menjawab, "Kuncinya berada di tanganmu." Lalu Nabi bertanya lagi, "Apakah itu?" Maka malaikat menjawab, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kubah seraya membaca basmalah dan terbukalah kunci itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kubah itu dan disitulah Nabi melihat sungai-sungai itu mengalir dari 4 buah tiang kubah itu. Kendaraan di dalam surga. Bila penduduk surga ingin bepergian, Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menyiapkan untuk mereka kendaraan-kendaraan yang jauh lebih hebat dari jenis kendaraan yang pernah diciptakan manusia. Di dalam surga akan ada tunggangan bersayap yang disediakan bagi para penduduk surga. Ini seperti yang dikatakan dalam sebuah riwayat hadis. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah di surga ada unta?" Lalu Rasulullah menjawab, "Jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga sesuai yang diinginkan oleh hati atau jiwamu dan yang diinginkan oleh matamu." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Selain itu, dari Sayyidina Abdurrahman bin Saidah radhiyallahu anhu berkata, "Aku sangat menyukai kuda. Wahai Rasulullah, apakah di surga ada binatang kuda?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abdurrahman, jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga, maka engkau akan menunggangi kuda dari yakut atau mutiara yang memiliki 2 sayap. Ia akan terbang membawa engkau kemana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Tobroni. Cuaca di dalam surga. Di surga tidak ada terik matahari yang menyengat dan salju yang sangat dingin. Cuacanya cerah menerangi penghuninya dengan suasana yang sangat menghanyutkan perasaan dan tiada bandingnya. Tidak mungkin untuk dapat diungkapkan dengan kata-kata, kecuali kalau kita sudah mengalaminya. Di dunia, dalam 1 tahun hari demi hari berganti, dengan cuaca dan udara yang silih berganti. Ada saatnya kita merasakan nyaman dan segar dengan cuaca dan suhu udara yang pas terasa di kulit. Namun biasanya itu terjadi pada pagi hari. Sedangkan di surga, cuacanya senantiasa sesuai dengan fisik dan jiwa manusia dengan ukuran yang pas. Ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan di dalam surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan, dan naungan atau pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 11-14. Selain itu, juga telah disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di dalam surga itu ada siang dan malam?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, yang ada di sana hanya sinar dan cahaya." Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Sahabat beriman, itulah pembahasan tentang pasar di surga, juga tentang sungai dan kendaraan serta cuaca di dalam surga. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.